pagi dan selamat hari Sabat saya ucapkan kepada semua yang menyertai dalam perbaktian online Sabat ini. Sabat ini merupakan Sabat ke-12 dalam kuartal 2 2022. Saya Sonia akan memimpin acara perbaktian kita pada hari ini. Kita akan memulakan sesi sekolah Sabat dengan lagu puji-pujian yang akan dipimpin oleh Saudari Marvalina. Setelah itu, kita akan mendengar berita mission yang akan disampaikan oleh Saudari Ratna. Manakala, ringkasan pelajaran sekolah Sabat kita akan disampaikan oleh Pastor Chan Tin Loy. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Berita mission kita pada pagi ini bertajuk diusir keluar dari negara Angola. Keluarga saya membesarkan saya di sebuah gereja Injili di Angola dan saya dibaptiskan dengan percikan air pada usia 14 tahun. Tetapi saya merasa tidak puas dengan pengetahuan saya tentang Tuhan, seperti ada sesuatu yang kekurangan. Saya mempunyai perasaan ingin tahu mengenai hari Sabat yang benar dan berulang kali bertanya kepada diri saya, mengapa orang-orang Advent memelihara hari ke-7 dan gereja Protestan lainnya memelihara hari pertama sebagai hari Sabat? Pertanyaan itu tidak hilang dari fikiran saya dan akhirnya saya meminta jawaban dari beberapa pemimpin gereja saya. Mengapa orang Advent ke gereja pada hari Sabtu tetapi kita pada hari Minggu? Para pemimpin gereja membicara tentang perayaan kebangkitan Yesus dari kematian pada hari Minggu. Tetapi tidak seorang pun dari mereka boleh menunjukkan kepada saya sebuah ayat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus telah mengubah hari perbaktian dari hari Sabtu ke hari Minggu. Penjelasan dari para pemimpin gereja tidak membuat saya puas hati. Saya mulai menonton televisyen Hope Channel. Pembawa acara di saluran tersebut membahas tentang Sabat hari ke-7 yang diabadikan dalam 10 hukum.
Saya mendapati bahwa Tuhan mengasingkan Sabat hari ketujuh sebagai hari yang suci sejak penciptaan dunia, dan bahwa Yesus menguduskan Sabat hari ketujuh saat Dia tinggal di bumi. Pertanyaan saya mengenai hari Sabat telah terjawab. Saya sekarang mengerti mengapa orang Advent berbakti pada hari ketujuh, dan saya memutuskan untuk memelihara hari yang benar. 2 tahun setelah saya dibaptis dengan percikan, saya memutuskan bahwa saya ingin dibaptis dengan cara diselamkan, sama seperti Yesus. Saya ingin bersama dengan Gereja Masihi Advent hari ketujuh. Ayah saya sangat marah ketika saya memberitahunya. Dia mengusir saya dari rumah dan saya harus tinggal bersama dengan saudara perempuannya, makcik saya. Meskipun saya tidak lagi tinggal bersama dengan orang tua saya, tekanan itu masih terus bertambah. Keluarga saya mengancam dan memukul saya dan saya tidak tahu lagi di mana saya akan tinggal. Namun, saya tetap pergi ke gereja pada hari Sabat dan menolak melepaskan keinginan untuk dibaptiskan. Pendeta dari gereja saya sebelumnya menghubungi ayah dan mereka membujuk saya untuk pindah ke rumah pendeta. Pendeta berminat untuk meyakinkan saya agar kembali ke gerejanya. Dia berbicara dan memohon kepada saya selama 3 minggu. Tetapi dia tidak dapat menunjukkan kepada saya satu ayat pun dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan telah mengubah Sabat ke hari pertama dalam minggu. Akhirnya, dia meminta saya untuk pergi ke rumahnya. Sepertinya keadaan saya tidak menjadi lebih buruk, malah keadaan mulai membaik. Pada saat saya membaca Alkitab setiap hari, saya menjadi lebih banyak mengetahui tentang Tuhan dan kasih-Nya. Saya belajar mengenai Ellen G. White dan mulai membaca buku-bukunya. Puji Tuhan, saya dibaptiskan dengan diselamkan di Gereja Masihi Advent hari ke-7 Yerusalem Baru di Luanda, Angola pada tahun 2021. Saya bersyukur kepada Tuhan atas kesulitan yang saya alami. Semua pengumuman itu telah membuat saya menjadi pejuang yang lebih teguh bagi juru selamat dan memperkuatkan kepercayaan saya pada kuasa Yesus Kristus yang luar biasa. Luka-luka saya telah sembuh dan hanya bekas luka yang tersisa. Saya bahagia di dalam Tuhan. Mari bersama dengan saya dalam doa agar Tuhan dapat menjangkau hati orang-orang yang saya sayangi sehingga mereka dapat sekali lagi berbakti bersama sebagai keluarga yang bersatu. Sebahagian dari persembahan Sabat ke-13 kota ini akan membantu membuka sekolah Advent hari ke-7 di kota asal Manuel di Luanda, Angola, sehingga ramai anak-anak dapat mendengar jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendalam mereka tentang Yesus. Terima kasih kerana telah merencanakan persembahan yang berlimpah. Selamat Hari Sabat. Halo, selamat hari Sabat diucapkan kepada semua umat-umat Tuhan. Apa kabar kamu semua? Saya percaya dalam pimpinan, dalam jagaan Tuhan kita tiba hampir di penghujung kuartal yang kedua. Jadi topik pelajaran kita pada Sabat ini ataupun pada minggu ini adalah Yusuf Pangeran Mesir, ataupun ada dia punya translation yang lain di mana Yusuf sebagai ketua menteri Mesir, yaitu orang kedua yang besar di antara masyarakat di Mesir. Maksud selepas raja, dialah yang sangat dihormati dalam waktu itu. Oke, jadi dalam cerita kali ini sangat-sangat menarik semua para pendengar. Lebih lagi kita akan mengetahui adakah Yusuf ini mengampuni dia punya adik-beradik dan bagaimana reaksi dia apabila dia berhadapan dengan adik-beradik dia. Dan juga apakah dia tuh sangat merasa bangga dalam hidup dia apabila dia dilantik sebagai seorang Perdana Menteri di negara Egypt itu. Jadi sama-sama kita nantikan. Di dalam pengenalan ini, Yusuf diangkat sebagai administrator terpenting di Mesir. Boleh dikira dia juga sebagai Menteri Keuangan dalam masa itu.
dalam masa yang sama dia juga sebagai menteri yang paling besar. Dan kalau kita lihat, semua yang telah Tuhan tunjukkan kepadanya dalam mimpi bertahun-tahun yang dahulu, kini menjadi nyata. Dan dalam masa yang sama, saudara-saudaranya dengan penuh rasa hormat berlutut di hadapan dia, di mana dalam waktu dia dilantik, waktu kelaparan itu terjadi, disitulah dia melihat kenyataan mimpi-mimpi yang telah dia dapatkan sebelum dia dijual di Mesir, itu menjadi nyata. Oleh itu kita akan melihat apakah reaksi diri dia, reaksi adik-beradik dia, dan juga mereka sekeluarga apabila melihat dia. Reaksi juga orang-orang di Mesir, adakah bekerja sama dengan dia. Oleh itu kita melihat di dalam pelajaran kita pada hari Minggu, yaitu Yusuf Yusuf kepala menteri Mesir, ataupun juga disebut pangeran Mesir. Di dalam buku Kejadian 41 ayat 38 mengatakan, lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Di waktu kerajaan Mesir ataupun kerajaan Egypt, ramai orang-orang bijak, tapi tidak ramai orang yang memiliki kehidupan. Lebih lagi seorang yang penuh dengan roh Allah. Apa keistimewaannya apabila seseorang itu memiliki roh Allah? Kalau kita melihat, kenapa raja sanggup memilih dia? Jadi orang lain tidak boleh melihat ataupun mengetahui mimpi Raja Fir'aun, tapi Yusuf dapat melakukan itu karena ianya dipenuhi oleh roh Allah. Sebagaimana bijak pun kita manusia, kita tidak dapat mengetahui rancangan kita manusia apabila Tuhan tidak memberitahunya kepada kita. Oleh itu dalam situasi ini Yusuf dapat menafsir mimpi raja bukan dengan kekuatan dia sendiri, tapi dengan kekuatan, dengan kepintaran yang Tuhan berikan kepada dia. Dan kalau kita lihat, dia boleh memberitahu kepada raja, di mana 7 tahun kamu akan dapat hasil, dan 7 tahun lagi kamu akan dilanda kelaparan, raja dia katakan. Oleh itu kamu kena siap sedia. Itu dinyatakan di dalam Kejadian pasal 41 ayat 32 hingga 36. Dan selain daripada itu, daripada apa yang terjadi dalam hidup Yusuf membuatkan Fir'aun mengakui bahwa Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf. Dan dia mengangkat sebagai Perdana Menteri Mesir dan memberikan kepadanya seorang istri. Dan sini kalau kita lihat di mana hidup Yusuf mula berubah ke arah yang positif dan mula menikmati berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Dan setelah 7 tahun kelimpahan, adanya 7 tahun kelaparan. Dan di sini kalau kita lihat, apabila Yusuf dapat mengumpulkan gandum seperti pasir di laut, dia telah diberikan 2 anak, yang bernama pertama Manasye dan kedua Efraim. Manasye memberi nama melupakan dan Efraim menunjukkan makna berbuah, di mana melambangkan 7 tahun mereka memiliki waktu yang bahagia, memiliki berkat yang banyak, dan 7 tahun mereka memiliki hidup yang penuh dengan kesengsaraan. Jadi Tuhan telah mengubah sesuatu yang buruk daripada Yusuf menjadi hamba sampai dia menjadi seorang pangeran ataupun menteri besar di kerajaan Mesir. Lihat saudara, perubahan dalam hidup Yusuf. Dan kedua, pelajaran kita seterusnya mengatakan bahwa di mana ujian pertobatan dijalankan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Dan pada waktu tahun-tahun kelaparan itu mulai, pada tahun ke-8 selepas mereka berhasil mendapat semua itu, dan permulaan mereka menghadapi kelaparan, Yusuf membuka store ataupun gudang penyimpanan makanan mereka, makanan gandum, dan seterusnya orang Mesir dan juga orang luar juga mendapat tempat ataupun boleh membeli makanan daripada sana dengan pelbagai cara. Mungkin mereka membawa binatang ternakan, mungkin juga mereka menjual tanah, dan juga pelbagai cara, asalkan mereka dapat membeli gandum itu. Dan dalam masa yang sama, adik-beradik ataupun saudara-saudara Yusuf yang lain datang, disuruh oleh bapak-bapaknya membeli gandum, kecuali adiknya bernama Benjamin. Dan untuk melakukan ujian ini, Yusuf berpikir, kalau begini dia harus jalankan ujian untuk memeriksa sama ada dia punya abang-abang itu sudah bertobat ataupun tidak. Dan dia katakan, oh kamu ini adalah pengintai, kamu datang sini, kamu mau ceroboh negara kami.
Kalau begitu saya kena tahan kamu kena bawa bukti bahwa kamu ini bukan pengintai. Dan pelbagai yang mereka katakan. Termasuk mereka berkata begini di dalam buku Kejadian, pasal 42, ayat 21 mereka katakan, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita telah melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita. Tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya, itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Mereka rasakan ini seolah-olah suatu tulah ataupun suatu, boleh dikatakan satu yang mereka akan dapat pada waktu itu karena kesalahan mereka lakukan 20 tahun yang dahulu. Dan kalau kita lihat 20 tahun yang dahulu apa yang terjadi? Kata mereka kepada seorang yang lain. Mereka berbincang dan situasi di dalam waktu itu itulah yang bersamaan terjadi 20 tahun yang dahulu. Memang sangat-sangat sama. Dan dikatakan jangan ada tumpahkan darah anak ini. Dan ketiga, situasi yang sama di situ, lemparkan Yusuf ini ke dalam lubang sumur ataupun di dalam lubang yang dalam di sana supaya dia mati. Dan situasi yang sama semasa mereka bertemu di Mesir waktu mereka membeli gandum. Mereka berkata kepada satu yang lain. Di mana satu situasi yang sama pada waktu itu sama juga dengan 20 tahun yang dahulu. Oleh itu, umat Tuhan. Begitu juga dalam situasi yang kedua yang terjadi, sekarang mereka katakan di dalam Kejadian 42-22, sekarang darahnya dituntut daripada kita, dikatakan. Dulu kita ini mau bunuh dia, sekarang darah kita ini diminta untuk menebus kesalahan kita. Dan ketiga, di mana persamaan situasi adalah mereka dimasukkan bersama-sama dalam tahanan. Jadi situasi yang sama terjadi, membuatkan mereka berpikir. Dan ujian yang Yusuf jalankan bukan untuk menyakitkan mereka, tapi untuk Yusuf menilai kembali adakah mereka ini benar-benar bertobat ataupun tidak. Oleh itu, di sini Yakub mulai melihat perubahan secara perlahan-lahan yang terjadi dalam hidup adik-beradiknya. Pada pelajaran kita di seterusnya, setelah ujian pertobatan, ujian kecemburuan lagi. So, apa yang Yusuf rasakan bukan hanya ujian yang dia rasakan adik-beradik dia tidak mau lihat dia dalam masa yang sama, adik-beradik dia memiliki di mana abang-abangnya memiliki hati yang sangat cemburu, hati yang sangat tidak jahat terhadap dia. Oleh itu, di sini Yusuf menjalankan ujian kecemburuan. Adakah mereka ini benar-benar mengasihi adik mereka ataupun tidak? Jadi, Yusuf menahan Simeon di penjara, mengizinkan yang lain kembali ke Kanaan jika mereka berkomitmen untuk kembali bersama dengan Benjamin. Itu dinyatakan dalam Kejadian 42. Dan ketika Yusuf melihat Benjamin, perasaan dia sangat-sangat susah hati, sangat-sangat sedih, sangat-sangat gembira. Dan dia bercakap dengan Benjamin dengan satu kerinduan. Sebab Benjamin ini adalah satu-satunya adik dia, adiknya yang bungsu, yang lahir daripada suatu aliran darah yang sama ibu dengannya, yaitu Rachel. Ini adalah anak Rachel. Anak Rachel ada dua. Yang pertama Yusuf, yang kedua adalah Benjamin. Jadi sangat-sangat pilu hati Yusuf. Dia sangat sayang adik dia. Dia bercakap dengan penuh belas kasihan. Dia layan adik dia seperti layan seorang raja. Jadi dia layan sangat spesial. Sebagaimana bapak dia telah layan dia dahulu. Oleh itu, kali ini saudara-saudara lelaki Yusuf tidak cemburu pada Benjamin. Bagaimanapun Yusuf melayani sangat baik, sangat luar biasa dia punya layanan itu, pun abang-abang mereka tidak cemburu. Malah mereka kata, puji Tuhan, kamu sangat mengasihi adik kami. Kami sangat berterima kasih karena kamu mengasihi dia. Dan suatu suasana yang berubah. Mereka tidak lagi khawatir tentang pilih kasih, ataupun mereka tidak lagi cemburu apabila orang memperlakukan adik mereka dengan penuh belas kasihan dan juga dengan penuh kasih sayang. Oleh itu, di sini juga mengajar kita bahwa jangan ada perasaan cemburu di dalam kalangan keluarga kita. Tidak kira di antara adik-beradik, tidak kira dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, tidak kira orang bagaimana suksesnya dalam pelayanan mereka, tidak kira dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga orang lain. Jangan sekali-kali kita cemburu, karena cemburu itu akan merosakkan siapa? Merosakkan diri kita. Dan
ujian penentuan dilakukan oleh Yusuf. Mau menentukan betul-betul untuk dia nilaikan the final test dia bagikan kepada adik-beradik dia. Di dalam Kejadian 44 ayat 33. Oleh sebab itu, baiklah hamba-Mu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Itu yang abang dia katakan. Janganlah. Janganlah. Kalau begitu dia katakan, biar hamba-Mu ini. Biar hamba-Mu ini dia katakan. Itulah kita dengarkan tadi adalah di mana Yehuda ataupun Judah sendiri mengatakan, biarlah hamba-Mu ini, dia katakan, mengganti tempat anak ini, dia katakan. Biarkan dia pulang dengan selamat, asalkan dia selamat, jangan biarkan dia terkorban, biar saya sendiri terkorban. Kalau kita lihat di sini, suatu perangai, satu karakter yang dilambangkan oleh Yehuda ataupun Judah sendiri, di mana dia melambangkan karakter Yesus dalam hidup dia. Dia katakan, biarlah manusia, biarlah kamu dengan saya dibebaskan, asalkan mereka dapat menang daripada dosa, dan biar saya ganti mereka di kayu salib. Di sini kalau kita melihat kenapa Yesus memilih keturunan Yehuda, karena walaupun kita melihat pada pelajaran kita yang lalu, di mana Yehuda memiliki kesilapan. Kalau kita lihat ukur dengan pembaris kita manusia, dia memang silap. Sampaikan kalau ukur dengan pembaris Tuhan, dia memang salah. Tapi dia memiliki satu kerendahan hati, dia katakan, Tamar itu lebih suci daripada saya kalau banding dengan saya. Di sini kita lihat pengakuan yang dilakukan oleh Yehuda, membuatkan dia diterima oleh Tuhan. Dan membuatkan suku kaum Yehuda adalah bersih di antara yang lain, dan melalui suku kaum Yehuda lah membuatkan Yesus diturunkan melalui David, seterusnya kepada Solomon, sampai kepada Maria dan Yusuf. Dan di sini kita melihat, semasa ujian terakhir dijalankan, disinilah perkataan Yehuda benar-benar mengharukan. Ia mengakui dosa-dosa dia, dan dia katakan, Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hamba-Mu ini. Dia mengakui sekali lagi, di mana pengakuan Yehuda sangat-sangat luar biasa. Dia ingat rasa sakit ayah dia semasa kehilangan Yusuf. Dia bersimpati dengan bapak mereka dan tidak ingin melihat bapak dia menderita. Kedua, kalau kita lihat kenapa Yehuda sanggup melakukan perkara ini. Dia menawarkan diri dia menggantikan Benjamin. Seperti domba jantan menggantikan Ishak. Dan seperti Yesus menggantikan kita di kayu salib. Kenapa Yesus sanggup mati di kayu salib? Pertama, karena dia mengasihi kamu dengan saya. Kedua, kenapa Yesus sangat mengasihi kita sampai dia mati di kayu salib? Karena kamu sangat bernilai bagi Yesus. Dan ketiga, karena dia tidak mau lagi melihat kerajaan surga bersedih karena kita manusia mati dalam dosa. Oleh itu, umat Tuhan, suatu pelajaran yang sangat baik. Kalau ditanya bagaimana respon Yusuf saat ini, pertama dia sangat sedih apabila dia melihat pertobatan saudara-saudara dia. Kesedihan bukan karena dia kecewa, tapi kesedihan karena dia melihat pertobatan asli terjadi dalam keluarganya. Sangat sukacita, sampaikan dia menitiskan air mata. Oleh itu yang terakhir, Tuhan mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Di dalam Kejadian 45 ayat 5 mengatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Walaupun apa yang Yusuf rasakan sangat-sangat perit dalam hidup dia, tapi apa dia katakan? Jangan kamu susah hati, dia kata. Tuhan ada tujuan hantar saya di sini. Oleh itu, Yusuf katakan, saya tidak akan membalas dendam. Walaupun apa terjadi, dia tidak membalas dendam. Dan di situ kita melihat bahwa dia anggap semua yang terjadi itu adalah positif. Itu juga mengajar kita. Setiap apa yang datang dalam hidup kamu dengan saya hari ini, saudara-saudara, anggap itu positif. Tuhan akan sediakan yang terbaik pada hidup kamu pada hari yang akan datang. Dan terakhir, dalam pendidikan Ellen G. White, saya ingin bacakan di dalam buku Patriarch and Prophet, chapter 29, buka surat 332, dia katakan begini, namun demikian, Tuhan telah mengendalikan peristiwa-peristiwa itu sedemikian rupa, sehingga pengetahuan tentang dirinya dapat diberikan kepada bangsa Mesir,
Baik di dalam rumah Potifar ataupun di dalam penjara Yusuf telah menerima satu pendidikan dan latihan yang dengan disertai takut akan Tuhan telah menyediakan dia bagi pangkatnya yang tinggi sebagai Perdana Menteri bangsa itu. Dari istana Firaun pengaruhnya terasa di seluruh negeri itu dan pengetahuannya akan Tuhan tersebar luas. Bangsa Israel di Mesir telah menjadi makmur serta kaya. Dan hal seperti ini bila disertakan dengan kesetiaan pada Tuhan akan memberikan satu pengaruh yang meluas. Semoga Tuhan memberkati setiap kita dan membawa pengaruh yang positif dimanapun kita berpijak hari ini. Tuhan memberkati semua kita. Selamat Sabat dan bertemu lagi dalam sesi perbaktian kedua. Sebelum kita mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Terry Walton, Pastor Sabat akan pimpin kita dalam doa persembahan dan perpuluhan. Mari kita berdiam seketika dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami, Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, Tuhan pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Berkelimpahan kasih setiamu, ya Tuhan. Pada saat ini sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih di atas berkat kasih Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami dapat bergabung pada pagi ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa kami yang penuh kasih. Pada pagi ini ya Tuhan, kami dengan sukacita kami dengan penuh damai sejahtera kami, dengan penuh keikhlasan hati kami ya Tuhan, kami persembahkan, kami serahkan segala persembahan, kami serahkan segala perpuluhan, segala dana-dana yang lain di hadapan Tuhan pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati semuanya, biarlah semuanya ini Tuhan, persembahan, perpuluhan, segala dana ini digunakan untuk menjangkau setiap jiwa yang memerlukan, untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini, untuk menjadi saluran berkat pekerjaan Tuhan di seluruh dunia ini sebelum kami menanti kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan dengan penuh sukacita pada pagi ini. Kami berdoa juga Tuhan kepada saudara kami yang masih belum bersedia, yang masih belum ada kesempatan untuk dalam hal ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan mereka. Karena apa yang kami persembahkan pada pagi ini ya Tuhan, tidaklah setanding kasih Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami layangkan penuh dengan iman kami. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus Tuhan penebus kami. Amin. Shalom, kita berjumpa lagi dalam minggu ini dalam kita ingin mempelajari pelajaran daripada Alkitab. Sabda Tuhan adalah sabda hidup dalam kehidupan kita. Sebelum kita teruskan, mari kita sama-sama tunduk kepala, saya pimpin dalam doa. Bapa di syurga, kami memuji nama-Mu pada saat ini Tuhan. Kami ingin merendahkan diri kami dan meminta agar kuasa Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami pada saat ini. Kami minta semua ini Tuhan dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dengan penebus semua kami. Amin. Saudara-saudari, kita merasai diberkati Tuhan karena Tuhan telah memberikan kehidupan kepada kita. Kita berjumpa pada kali ini bukan suatu yang kebetulan, tetapi oleh kerana berkat Tuhan dan pimpinan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan Shabbat Shalom kepada semua kita di mana saja kita berada. Topik yang saya ingin bincangkan dan bawakan pada hari ini berkenaan dengan di dalam kejutan. Saya percaya banyak di antara kita pernah merasai terkejut. Kita ada merasai dikejutkan kerana ada berita yang tidak disangka-sangka terjadi. Kita juga dikejutkan kerana kita tidak sangka orang menyedari bahwa hari itu adalah hari jadi kita. Ada antara kita seronok kerana kita mendapat berita yang begitu baik. Tetapi kalau kita dikejutkan dengan berita yang tidak baik, kita tidak bersedia,
maka yang memberikan impak yang besar dalam kehidupan kita. Dalam Wahyu 6, ada satu kejutan yang akan berlaku di akhir zaman. Mari kita lihat dalam Wahyu 6 ayat 15, 16 dan 17. Ayat ini menyatakan begini. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta pewira-pewira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Ini adalah senarai peringkat manusia yang secara tiba-tiba terkejut dengan perkara yang berlaku di akhir zaman. Mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap muka anak domba itu. Saudara-saudari, inilah perkataan yang keluar daripada mulut mereka yang berstatus raja di bumi, pembesar-pembesar, pewira, orang kaya, orang berkuasa, semua orang yang menjadi hamba dan orang yang bebas, yang sembunyi di celah-celah gunung batu karang itu. Mereka meminta batu untuk menimpa karena tidak tahan dengan kejutan yang berlaku, yaitu apabila mereka melihat kedatangan anak Allah, yaitu domba itu. Ayat 17 mengatakan, sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan. Hari besar penghakiman itu sudah sampai dan siapa yang tidak bersedia akan terkejut, mereka tidak akan bertahan. Dalam Matius 11 ayat 16 sampai 23 mengatakan, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Ini Yesus katakan. Apa yang terjadi di zaman Yesus itu, melihat generasi ketika itu yang terjadi pada saat ini. Apa yang Yesus utarakan, persoalkan ketika itu adalah persoalan yang sama kepada kita sekarang ini. Dalam ayat 16 daripada buku Matius 11 mengatakan, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak berkabung. Kerana Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Ayat 19, kemudian anak manusia datang. Ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Saudari, kadang-kadang dalam keadaan kita pada saat ini, pada waktu, pada zaman ini, kita ingin memberitakan Injil. Orang katakan, mau diberitahu salah, tidak beritahu pun salah. Dan Yesus mengatakan generasi ketika itu, Yesus mengatakan, kalaupun Yohanes datang, dia tidak makan, tidak minum, dia dituduh kerasukan setan. Anak manusia datang, dia makan, minum, juga dikatakan salah, serba salah. Karena orang memikirkan mereka sudah pandai. Karena mereka memikirkan mereka ini sudah kaya, sudah cukup. Dan mereka tidak perlukan apa-apa. Jadi inilah generasi yang kita hadapi pada saat ini, saudara-saudari. Ayat 20 mengatakan, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya, dia katakan apa? Celakalah engkau, Korazim, celakalah engkau, Betsida. Kerana jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman itu, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Kerana jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini.
Saudara-saudari, rasa pedih mendengar apa yang Yesus katakan. Tapi itu yang terjadi. Apabila orang melihat mukjizat yang nyata dilihat mereka dengan mata kasar mereka, dapat dihidu, dapat dirasai, mereka masih tidak bertobat. Yesus katakan kalau mukjizat yang saya lakukan sekarang ini terjadi suatu ketika dahulu, orang itu akan bertobat. Kota Sodom dan Gomora itu yang dulunya terlalu jahat, mereka mempunyai peluang bertobat berbanding generasi sekarang ini. Dalam Kejadian 6, saya ingin membawa pikiran kita balik ke buku Kejadian 6. Di mana kita mempelajari dalam sekolah Sabat tentang keadaan manusia ketika itu. Tidak lama selepas Adam dengan Hawa jatuh dalam dosa. Manusia semakin jahat. Hanya memasuki chapter 6 dalam buku Kejadian, kita sudah melihat hebatnya kuasa dosa. Sehingga manusia menjadi begitu jahat. Kita lihat dalam ayat 1 dalam Kejadian 6. Ketika manusia mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi. Dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Ayat 2, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri di antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Orang begitu banyak, manusia sudah banyak ketika itu. Dan ayat kita mengatakan perempuannya begitu cantik. Nah kalau kamu suka, kamu ambil, kamu peristrikan. Itu yang berlaku. Dan ia mengikuti suka hati mereka. Ayat 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun sahaja. Karena mereka itu sudah mengikuti pemikiran hawa nafsu, maka roh Tuhan tidak akan dapat kekal dalam manusia. Mereka mengutarakan keinginan sendiri berbanding dengan Allah. Dan Allah mengatakan manusia tidak akan mempunyai umur yang panjang. Karena tabiat mereka, karena pemikiran mereka, dan keinginan daging. Ayat 4, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga anak-anak perempuan. Dan juga pada waktu sudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Orang-orang yang kenamaan. Dan ketika itu saudara-saudari, bentuk fisikal manusia bukan seperti kita. Mereka begitu gagah, kuat. Dan tidak heranlah kita Tuhan mengatakan kepada Nuh, binalah bahtera untuk menyelamatkan keluarga dan manusia yang lain. Nuh dapat melakukannya. Dan keadaan fisikal manusia ketika itu adalah kuat, besar. Lebih daripada saiz kita manusia pada saat ini. Ayat 5 mengatakan, maka tibalah penghakiman yang dimutamatkan oleh Allah. Ayat 5 mengatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bukan saja mereka gagah perkasa, tapi mereka bergantung dengan kekuatan mereka dan mereka melakukan sesuatu yang lebih dahsyat lagi adalah pikiran dan hati mereka tertumpu melakukan kejahatan. Ayat 6 mengatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Kemudian ayat 7 mengatakan, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melatah dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Dan ayat 8 mengatakan, tetapi Nuh mendapat kasih kurnia di mata Tuhan. Daripada beribu-ribu, berjuta manusia ketika itu, hanya seorang saja yang berkenan di hati Allah. Kita lihat bagaimana walaupun dalam penyesalan, dalam rasa murka, Allah memberikan penghakiman, namun Allah mencari alasan yang kecil pun untuk memastikan kehidupan manusia dapat diteruskan. Kasih kurnia Allah itu besar daripada kemarahan Allah ke atas semua dosa yang manusia lakukan. Ayat 11 mengatakan, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sesungguhnya rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi
telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Sebab sungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Saudara-saudari, apa yang Nuh beritakan adalah seperti yang kita beritakan pada saat ini. Kita memberitakan tentang kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus akan mengakhiri semua sejarah dunia ini. Dan kita memberitakan bukan tentang air bah. Kita memberitakan tentang penyucian dunia melalui api dari surga. Jadi saudara-saudari, kita mengalami peristiwa yang sama. Apa yang dialami oleh Nuh, kita alami pada saat ini. Nuh menghadapi kesukaran memberitakan firman Tuhan ketika itu karena manusia memiliki keinginan mereka kepada dunia. Pada zaman kita sekarang ini, kita menghadapi masalah yang besar untuk meyakinkan manusia untuk bertobat dan menerima Tuhan. Karena hati mereka tertumpu kepada dunia. Berapa lamakah Nabi Nuh memberitakan pekabaran penghakiman Tuhan? Alkitab tidak memberi jawaban yang terus. Berapa lama Nuh berkhotbah sebelum air bah? Namun Alkitab menyatakan bahwa Nabi Nuh memerlukan 120 tahun untuk menyiapkan bahtera yang besar itu. Alkitab juga mengatakan umur Nuh ketika air bah meliputi seluruh muka bumi adalah 600 tahun. Kejadian 5 ayat 32 hingga Kejadian 10 ayat 1 menyatakan bahwa Nuh menjadi bapa kepada 3 anak lelakinya pada umur 500 tahun. Anak-anak Nuh menjadi dewasa dan beristri sejurus sebelum air bah. Tahun-tahun ini tidak diambil kira di Alkitab. Jadi kalau kita melihat pengukuran tahunnya, inilah masa yang dimana Tuhan menyatakan kekesalannya mencipta manusia dan binatang lalu mengarahkan Nuh untuk mencipta bahtera untuk melindungi keluarganya dan binatang-binatang. Bayangkan saudara, anak Nuh itu sudah besar dan cukup umur untuk mengambil perempuan-perempuan dijadikan istri mereka. Dan mereka inilah golongan keluarga yang selamat dan memasuki bahtera itu. Air bah datang 100 tahun kemudian. Maka boleh diandaikan bahwa Nuh telah berkhotbah lebih daripada 100 tahun sebelum air bah melanda. Jadi saudara-saudari, berapa lama Nuh berkhotbah? Bukan 1-2 tahun saudara-saudari. Kalau kita berkhotbah hanya 10 tahun, 20 tahun orang tidak mendengar khotbah kita, jangan putus asa. Nuh berkhotbah 100 tahun atau lebih. Tapi yang menentukan orang menerima itu bukan kuasa kita, kuasa Roh Al-Kudus. Dan akhirnya orang itu perlu memberi keputusan sama ada menerima atau menolak. Zaman Nuh, Tuhan memberi kuasa yang sama kepada manusia untuk menerima dan menolak. Pada zaman kita sekarang ini, kuasa yang sama diberikan oleh Tuhan. Siapa yang mendengar, hendaklah dia mendengar dan menerima. Siapa yang mendengar tapi tidak menerima, mereka akan menolak. Jadi inilah masanya kita melihat kembali apa yang terjadi dulu kala, apa yang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini. Masa terakhir sebelum 100 tahun genap. Manusia semasa zaman Nuh. Kelakuan mereka dan penerimaan mereka terhadap khotbah menjadi suam-suam. Mereka mulai selesa dengan gaya kehidupan mereka dengan dosa-dosa. Dosa menjadi sebagian daripada cara hidup mereka. Malah pengertian tentang dosa tidak memberikan apa-apa kesan, malah sudah mulai diterima baik. Mereka meneruskan langkah ini kepada kehancuran. Dosa tidak terampun. Dan ini yang terjadi pada masyarakat ketika zaman Nuh. Mereka sudah mendengar khotbah yang sama diberitakan oleh Nuh. Air bah akan datang, Tuhan akan menyucikan dunia ini. Marilah kita bertobat memasuki bahtera. 100 tahun diberi. Orang sudah mendengar khotbah itu berulang-ulang. Dan manusia sudah jemu dan suam-suam kuku mendengar khotbah itu. Mereka melihat keseronokan dunia lebih baik daripada khotbah Tuhan. Mereka melihat keseronokan dunia lebih berguna bagi mereka ketika itu berbanding dengan firman Tuhan untuk keselamatan mereka. Mereka melihat keuntungan yang singkat berbanding dengan kehidupan yang Tuhan janjikan. Saudara-saudari, ini dikatakan oleh Alkitab sebagai dosa tidak terampun.
Kita melihat definisi dosa tidak terampuni dalam buku Markus 3 ayat 22-30. Dalam buku Matius 12 ayat 22-32. Yesus mengatakan dalam ayat 28 bahwa sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat mereka ucapkan. Semua hujat yang mereka ucapkan. Markus 3 ayat 28 mengatakan, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Dosa kekal bermaksud apa yang Roh Kudus katakan dalam kehidupannya tentang teguran dosa sudah tidak memberi kesan dalam kehidupannya. Orang itu tidak bertobat, malah meneruskan apa yang telah dilakukan. Dosa itu menjadi sesuatu yang sudah sebati dalam kehidupan dia. Dan tidak ada rasa pertobatan. Dosa yang tak terampun adalah ketidakpercayaan berterusan, saudara-saudari. Kalau kamu terus tidak percaya kepada Tuhan, akhirnya nanti kamu tidak akan percaya apa yang dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan dan juga Alkitab. Tiada kemaafan bagi mereka yang mati berterusan menolak Yesus Kristus. Roh Kudus sedang bekerja di dunia ini, menginsafkan dunia tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman dalam Yohanes 16 ayat 8. Jikalau seseorang itu menolak penyesalan dan terus-menerus tidak bertobat, maka orang itu memilih neraka daripada syurga. Perkara yang menakutkan kita apabila saya melihat ini adalah ini. Kita mulai merasa imun, sudah sebati kepada firman Tuhan dan ia tidak mendatangkan kesan kepada perubahan sikap. Kita mendengar, ya berkhotbah mendengar. Tapi ia tidak mengubah sikap saya langsung. Sebab saya sudah rasa, saya sudah tahu. Ia sudah perkara yang sudah saya tahu, tapi tidak ada kesan dalam kehidupan saya. Dosa tak terampun bukan saja berkaitan dengan dosa yang kita lakukan secara berterusan, tetapi ketidaksanggupan untuk kita bertobat, berubah. Apabila kita tahu ia berdosa, kita tahu perkara itu dosa, namun kita tidak ada usaha untuk berubah dan kita meneruskan tabiat kita yang lama. Itu adalah dosa yang tidak terampun. Karena ia akan membuatkan kita rasa tidak ada kesannya firman Tuhan lagi dalam kehidupan kita. Perkara itu sudah biasa bagi kita. Dan kita boleh menerima itu dicampurkan dengan dosa kehidupan kita dan kita membenarkannya hidup dalam kehidupan kita. Ia lebih kepada sikap kita terhadap firman Tuhan. Dan apabila firman Tuhan tidak lagi memberi kesan, apa-apa kesan terhadap kehidupan saya, ini perkara yang membahayakan kita sebagai umat-umat percaya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk membaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Apa yang tertulis dalam Alkitab adalah untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, menegur kita, memperbaiki kehidupan kita, kelakuan kita, dan mendidik supaya kita semua menjadi orang yang benar. Ayat 17 mengatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita mulai amat malang sekali tidak merasai apa-apa perubahan daripada firman Tuhan yang telah kita pelajari. Ini yang bahaya, saudara-saudari. Alkitab memang bertujuan untuk mengajar, menyatakan kesalahan kita, menegur kita supaya kita berkelakuan baik, berubah. Namun apabila firman Tuhan ini tidak mengubah kehidupan kita, maka itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Karena kita sudah lalai, karena kita sudah melihat perkara itu sudah tidak ada perubahan, tidak ada kesan dalam kehidupan kita. Maka kita berurusan melakukan apa yang salah. Di hari-hari terakhir, Yesus menyatakan dalam Lukas 17 ayat 26-30. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak Allah. Ayat 27, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Yesus mengucapkan dua perumpamaan ataupun dua contoh yang sudah tertulis dalam Alkitab. Ia tidak tersirat lagi. Ia dibukukan di Alkitab dan dibaca oleh kita dan difahami. Yesus menggunakan contoh dua itu untuk memahamkan kita tentang keadaan yang akan datang. Keadaan yang akan berlaku dalam zaman kita ini. 28 mengatakan, demikian juga seperti terjadi di zaman Lot. Mereka
makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Ayat 30, demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Oh saudara-saudari, ini adalah satu kejutan yang ngeri bagi mereka yang tidak sedia. Ini termasuk mereka yang terus langsung tidak mau percaya dan juga mereka yang telah percaya namun telah berubah dari segi iman mereka. Mereka telah berubah karena mereka telah lalai. Kita lihat contohnya dalam zaman Nuh. Saya percaya pada mulanya mereka mendengar berita itu mereka seronok, teruja dan ikut serta. Namun apabila masa 100 tahun digunakan mereka sudah tidak lalai. Mereka sudah tidak merasai apa-apa daripada khotbah yang dibawa oleh Nuh itu. Dan mereka mensebatikan diri mereka dengan apa yang terjadi di dunia ketika itu. Sebab itu Alkitab mengatakan mereka makan dan minum. Itu yang mereka perlukan. Mereka tak perlu firman Tuhan. Mereka hanya memerlukan memenuhi keinginan daging mereka. Makan minum. Mereka sukakan keseronokan. Mereka suka budaya mereka. Kawin dikawinkan. Begitu juga halnya semasa Lot. Mereka membeli, menjual, minum, makan. Dan menanam, membangun. Itu yang mereka perlukan. Mereka tak perlukan firman Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi adalah kejutan besar. Karena mereka tidak sedia. Mereka terus menolak. Dan akhirnya mereka ini semua lenyap daripada permukaan bumi. Sekarang kita sudah melalui tren sebegini. Kita hidup dalam zaman yang tidak ada bezanya dengan zaman Nuh. Dengan zaman semasa Sodom dan Gomora. Umat-umat Tuhan sudah mulai bertoleransi dan sudah mengasihi sesuatu yang selama ini dibenci. Setelah sekian waktunya, dosa dan firman Tuhan sudah menjadi sebati dan kita sudah mulai menerjemahnya dengan sesuka hati kita. Kita lihat tren pada saat ini saudara-saudari. Banyak orang yang mengetuai gereja mengatakan, oh tidak apa, kita sama saja. Tidak ada bezanya, kita menyembah Tuhan yang sama. Dengan mentafsirkan begitu, memperbolehkan apa yang dilarang dalam Alkitab. Karena kita menyembah Tuhan yang sama. Dia menggunakan alasan Tuhan dapat menghakimi. Jangan kita menghakimi. Lakukan apa saja tapi di akhirnya Tuhan yang menentukan. Ya betul. Namun Tuhan telah memberikan hukum-hukum yang perlu diikuti sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita menuruti hukum yang diberikan. Kita lihat saudara-saudari. Apa yang menakutkan saya di sini adalah apabila kita sebagai umat-umat percaya sudah mulai merasa kurang penerimaan malah memandang rendah firman Tuhan. Apabila kita sebagai umat yang percaya sudah lama dalam iman merasai sejuk, merasai suam-suam kuku apabila kita mendengar khotbah. Ia tidak memberikan kesan kepada kita, itu yang amat berbahaya bagi semua kita. Banyak yang akan menyatakan bahwa mereka sudah tahu semuanya. Ada yang mengatakan, oh pendeta saya tahu khotbah itu. Saya kenal cerita ini. Saya tahu semuanya. Saya sudah tahu Alkitab dan menyatakan ini dan itu begini. Saya tahu apa yang kamu ketahui. Inilah perkara yang amat menakutkan terjadi di kalangan umat-umat Tuhan yang setia. Apabila kita sudah mengatakan saya sudah penuh. Saya sudah kaya. Saya sudah punya ilmu yang banyak. Maka kita tidak memberi ruang langsung kepada Roh Al-Kudus untuk bekerja dalam kehidupan kita. Apabila kita mulai memberi maklum balas bahwa kita tahu semuanya dan firman Tuhan tidak memberi apa-apa kesan ke atas kehidupan kita, kita hidup di dalam ilusinasi. Ilusinasi adalah suatu yang mengatakan kamu sudah tahu, kamu tidak perlu. Kita sudah mebergah dengan apa yang kita tahu. Kita sudah cukup puas dengan apa yang kita ketahui. Kita perlu membaca Alkitab kembali supaya kita mengingati dan melihat sendiri keadaan sebenar kehidupan rohani kita di zaman-zaman akhir ini. Sebab Alkitab menyatakan peringatan ini diberi kepada gereja terakhir. Surat diberikan, diutus kepada jemaat di gereja terakhir di buku Wahyu 3. Yaitu jemaat di Laodikia. Dalam Wahyu 3 ayat 14-22 menyatakan perkara yang keadaan gereja ketika itu. Ayat 17 kita fokuskan. Yang mengatakan apa? Karena engkau berkata, itu yang ditulis. Karena engkau mengatakan bahwa aku kaya dan aku telah diperkaya. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah mengkayakan diri.
dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ini respon Tuhan kepada kita. Pada ketika itu gereja Laodikia mengatakan mereka ini sudah tahu semuanya. Kalau kita lihat, inilah satu postmortem dilakukan pada gereja-gereja. Dari gereja pertama sampai ke-7. Gereja ke-7 memiliki semuanya. Apa yang tidak dimiliki oleh gereja pertama, kedua, dan ketiga, keempat, dan seterusnya. Gereja terakhir ini memiliki semua pengetahuan, kebenaran. Dan mereka mengatakan, oh kami sudah kenal semuanya, kami sudah cukup, kami sudah kaya dengan pengetahuan iman itu. Namun apa dikatakan Tuhan untuk kita sebagai umat percaya ini, kalau kita mengatakan saya sudah pandai ini. Tuhan mengatakan engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, engkau malang, miskin, buta, dan telanjang. Sekarang semua kita mungkin sedar. Ada masanya kita berkhotbah dan menyampaikan firman Tuhan kepada umat-umat yang percaya di gereja. Menjadi begitu susah berbanding dengan kita berbicara kepercayaan kita kepada orang yang belum percaya. Bagaimana kita tahu saudara-saudari? Kita melihat kehadiran pada program sekolah Sabat dan acara kebaktian sesi kedua. Kamu boleh kira datang ke gereja melihat berapa ramai anggota gereja hadir semasa program sekolah Sabat. Dan bandingkan dengan acara kedua, sesi kedua. Bandingkan dengan Sabat biasa, dengan Sabat di mana ada perayaan gawai, perayaan memberikan cuti awam, cuti umum, dan juga Christmas. Bayangkan berapa jumlah manusia di gereja berbanding dengan jumlah manusia yang ada di gereja setiap hari Sabat. Kebaktian pertengahan minggu, pembukaan dan penangguhan Sabat, kamu lihat sendiri. Program evangelisasi dan pembaruan di gereja-gereja dianjurkan. Kita boleh menghitung hanya berapa orang saja di dalam gereja. Yang lainnya entah kemana. Di setengah gereja, bilangan kereta dan motosikal yang lalu di depan gereja lebih banyak daripada mereka yang berada di dalam gereja. Kamu boleh lihat sendiri, kamu boleh saksikan sendiri. Ini terjadi karena kita sudah sampai pada peringkat di mana kita berkeadaan suam-suam kuku, a lukewarm church. Agak mudah untuk menyampaikan firman Tuhan kepada yang belum percaya berbanding dengan yang sudah lama percaya. Karena mereka mempunyai satu sindrom mengatakan aku tahu. Ingat saudara-saudari, Alkitab menyatakan Matius 19 ayat 30 mengatakan ini. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Kenapa? Sebab sindrom aku tahu. Tahu tapi tidak mengerjakannya. Hanya tahu daripada pengetahuan. Seperti sama halnya dengan zaman Nuh. Perjalanan ini akan menjadi semakin susah dan kita akan mulai rasa letih jikalau kita tidak berhubungan terus dengan Allah. Matius 7 ayat 13 mengatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada mana? Kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14 sebaliknya mengatakan, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara-saudari, jalan untuk kebinasaan begitu luas. Ya seumpama satu lebuh raya yang besar. Banyak orang suka lebuh raya. Orang tidak suka memasuki celah-celah jalan tikus. Kecuali jam pada saat ini mereka memilih jalan tikus. Kalau highway di Kuching ini sudah siap, maka orang akan suka menggunakan lebuh raya berbanding dengan jalan-jalan tikus. Dalam kehidupan ini saudara, Yesus mengatakan banyak orang suka kehidupan yang senang. Dunia menjanjikan sesuatu yang senang. Tak perlu susah-susah memikir tentang hari Sabat. Tak perlu menyusahkan diri memikirkan mengikuti undang-undang Tuhan. Makanan makan apa saja. Hari sembahyang apa saja. Semuanya apa saja. Tidak apa. Tetapi kita tahu di akhirnya ia akan membinasakan kehidupan kita. Kalau kita tidak mengikuti prinsip pemakanan, kita akan sakit. Kalau kita tidak mengikuti prinsip kehidupan, kita akan rosak dalam kehidupan kita. Ia akan membawa kebinasaan. Namun ramai orang memilih cara sebegitu. Dan hanya sedikit orang ingin bersusah payah. Rasa tertekan. Karena diolok orang lain karena kita mengikuti arahan Tuhan. Namun di akhirnya
mereka ini akan mendapat kehidupan yang kekal, yang tiada bandingannya dengan apa yang dijanjikan oleh dunia. Jikalau kita tidak memperbarui dan berjaga-jaga dengan pemakaian ataupun penggunaan senjata Allah, kita pasti akan jatuh dan lemas dalam dosa. Dalam Efesus 6 ayat 10 mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh kelengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Pertama, saudara-saudari yang percaya dalam iman, kamu dan saya tidak ada kuasa melawan iblis kecuali kita selalu berkomunikasi dengan Allah. Karena kita bukan melawan kuasa daging, kita melawan kuasa iblis yang menjatuhkan Adam dengan Hawa. Kuasa ini terlalu lihat, terlalu bijak untuk menipu kita. Itulah tipu muslihat iblis. Ayat 12 mengatakan, kerana perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bayangkan saudara, ayat ini mengulangi apa yang dilakukan, apa yang dinyatakan dalam Wahyu, mengatakan bahwa penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, raja-raja ini akan lari sebab mereka tidak tahan dengan kuasa anak Allah itu. Mereka rela mati daripada melihat kekuasaan Allah. Dan ini yang kita lawan pada saat ini. Sebab itu kita mengatakan, ambillah seluruh kelengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Apa yang pasti Tuhan ingin kita terus berdiri dalam iman kita. Walaupun apa yang dijanjikan oleh dunia, apa yang dilakukan oleh orang yang sebelah kiri, sebelah kanan kamu, biarlah kamu tetap berdiri dengan iman kamu kepada Tuhan. Jadilah, ayat 14 mengatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zarah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Itu senjata kita, doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Itu yang kita perlu lakukan, saudara-saudari. Jikalau kita lalai, Matius 24 ayat 24 menyatakan, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ini teks yang ditujukan kepada kamu dan saya yang selama ini tahu kebenaran. Kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak bertekun dalam iman, kita akan tertipu. Karena Mesias palsu, nabi-nabi palsu, mereka akan datang dengan segala muslihat yang diberikan oleh iblis. Sehingga orang yang terpilih seperti kamu juga akan tersesat. Matius 7 ayat 15 mengatakan, berwaspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Mereka kelihatan jinak, tapi sebenarnya mereka mempunyai niat untuk menjatuhkan kamu. Kalau ada gereja yang menerima orang seakan-akan domba, namun setelah itu kamu melihat hasilnya memecah belahkan gereja, ketahui bahwa orang itu tidak setia dengan Tuhan. Orang yang memecah belahkan gereja adalah orang yang tidak ada iman. Walaupun kelihatan mereka orang yang alim, namun apabila hasilnya memberikan impak negatif, maka orang itu tidak mempunyai iman kepada Tuhan. Yesus mengatakan, untuk kamu mengetahui buah, untuk kamu mengetahui orang itu benar atau tidak, adalah hasil yang diberikan. Kalau orang itu banyak membinasakan, memecah belahkan gereja, orang itu tidak beriman kepada Tuhan. Kesimpulannya, saudara-saudari, jadi apa yang harus kita lakukan dengan semua berita yang diberikan kepada kita pada saat ini?
Ya, surat terakhir di buku Wahyu 3 menyatakan keadaan sebenar gereja yang hidup di dalam keimanan yang suam-suam kuku. Tetapi Yesus memberikan kita jawaban kepada keadaan suam-suam kuku ini. Ada penyakit, ada obatnya. Yesus memberikan tips kepada kita saat ini. Dalam ayat 18, Yesus mengatakan ini, "Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dengan api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat." Saudara-saudari, ini bertentangan dengan apa yang terjadi pada awalnya. Awalnya orang mengatakan, saya sudah kaya, saya tidak perlu apa-apa. Tuhan melihat kekayaan kita itu adalah satu kemiskinan, ketelanjangan, suatu yang memilukan bagi Tuhan. Maka Tuhan mengatakan apa? Belilah daripadaku emas. Apakah emas itu, saudara? Panggilan Allah inilah supaya kita balik dan menerima firman-Nya. Emas itu adalah firman Roh Tuhan yang hidup. Firman Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita. Kembalilah kepada ajarannya, supaya kita diperbarui, supaya kita menjadi lengkap dari segi keimanan kita. Kita mengenakan pakaian putih, menjaga kemaluan kita, menjaga ketelanjangan kita yang memalukan itu. Dan juga mengenakan minyak, mengenakan Roh Kudus Tuhan, supaya kita dapat melihat kebenaran daripada kekaburan yang disebarkan oleh kuasa setan. Dan akhirnya ayat 19 mengatakan, barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara-saudari, apa yang kita lihat pada saat ini adalah apa yang berlaku pada zaman Nuh dan juga zaman Lot, di mana mereka mengalami perkara yang sama. Banyak orang memilih untuk mengikuti tren dunia berbanding setia dengan Tuhan. Namun biarlah firman Tuhan yang kita kongsikan pada saat ini memberikan satu impact untuk kita berubah. Jikalau kamu dengan saya selama ini mengatakan, oh saya tahu semua ini, semua itu, saya tahu kebenaran, namun kita tidak melakukannya, mengikutinya, dan bertobat daripada dosa yang kita lakukan, maka 2 Timotius 3 ayat 16 tidak memberikan kesan yang sebenar dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini mengajar kita, supaya kita jangan ketinggalan, bersedia untuk menerima kedatangan Yesus yang kedua kali. Jangan kita terkejut, terperanjat, lalu melarikan diri karena tidak tahan dengan cahaya kemuliaan anak Allah itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Ada satu salib di bukit Golgota, suatu lambang siksa dan hina. Pada salib itu tergambar
Saya ingin menjemput semua sama-sama berdoa dengan saya. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami merendahkan diri kami sebab kami memanggil nama Tuhan yang kudus. Kami bersyukur dan terima kasih kerana diberi peluang dan ruang ini untuk menyatakan firman Tuhan. Untuk merelakan diri kami menjadi perkakas yang digunakan untuk memberitakan Injil. Kami berdoa Tuhan, agar kami yang di studio ini diberkati dengan kebijaksanaan, dengan kepandaian untuk menguruskan pekerjaan Tuhan. Begitu juga dengan para pendengar kami di luar sana, agar message ini akan sampai kepada mereka dan mereka berubah dan setia dengan Engkau. Biarlah semua kami bersedia menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan kami tidak tergolong di kalangan orang-orang yang terperanjat melihat kedatangan anak Yesus. Melihat kedatangan anak domba itu. Tuhan, sediakan hati kami. Teruslah pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Agar kami diajar, diperbetulkan, diperbarui setiap hari dalam hubungan kami dengan Yesus. Terima kasih kerana Engkau telah menjawab dengan mendengar doa ini. Kami meminta semua ini Tuhan dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dengan penebus semua kami. Amin. Shalom. Haleluya. Terima kasih kepada semua kita yang sudah mengikuti perbaktian online pada Sabat ini. Dan semoga kita bertemu lagi. Selamat Hari Sabat. Tuhan memberkati kita semua.